Fitria dengan BEM 131. Di sini akan berpartner dengan Elisa Karaknismita dengan BEM 133. Kami akan melakukan roleplay tentang leadership. Apa aja sih tipe-tipe leadership itu? Happy watching! Authoritative leadership atau gaya kepemimpinan otoratis berasal dari bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan sebagai one who rules by himself oleh Wikipedia 2019. Leadership ini style kepemimpinan yang menuntut adanya kepatuhan penuh dari bawahannya tanpa meminta adanya pembangkangan atau keraguan. Style kepemimpinan seperti ini seringnya menentukan keputusan berdasarkan kepemimpinan sendiri dan jarang sekali mau melakukan atau menerima masukan dari orang lain. Yang pertama, semua kebijakan diambil alih oleh atasan. Saya sebagai kepala departemen dari Public Relation mohon maaf dengan sangat besar sekali kepada kamu karena saya terpaksa memberhentikan kamu karena kinerja kamu di Public Relation ini sangat menurun dari waktu ke waktu. Mungkin kedepannya kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Yang kedua, langkah-langkahnya harus selalu didikte oleh atasan. Oke, sekarang kamu bisa langsung terjun ke lapangan. Setelah itu kamu boleh bertanya ke narasumbernya masalah apa yang sering terjadi. Kemudian kamu yang catatnya, jangan lupa untuk selalu dianalisa. Setelah dianalisa, baru kamu menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kamu dapatkan dan kamu bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, perintah biasanya hanya diturunkan ke karyawannya saja atau instruksinya hanya ke bawah. Oke, kamu sebagai karyawan saya, kamu sebagai supervisor saya, tolong untuk kamu bisa memberi instruksi untuk staf kamu agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Apakah dapat dimengerti? Baik, jika dimengerti, terima kasih. Dan yang keempat, pemimpin biasanya kurang memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh bawahannya. Bu, maaf, sepertinya di lapangan sedang terjadi banjir bandang yang cukup besar. Apakah boleh kami meminta sarana dan prasarana berupa jas hujan dan sepatu boot? Karena kami belum memiliki, Bu. Takutnya nanti terjadi kendala di luar sana. Terima kasih, Bu. Astagfirullah, ya saya lupa. Kalau gitu boleh nanti akan saya kasih sepatu boot dan juga jas hujannya. Kamu tinggal list aja untuk pengeluarannya berapa dan totalnya itu berapa. Nanti akan saya ajukan kepada pihak finance agar transportasinya juga bisa dipenuhi. Semangat ya kerjanya. Ciri-ciri leader yang autokrasi yang kelima adalah komunikasi hanya ada melibatkan satu arah antara dari atasan ke bawahan, tidak ada sebaliknya. Dapat dilihat pada cuplikan berikut. Dan kamu yang baru adalah harus melakukan pekerjaan menghitungnya semua. Oke, saya berikan tugas itu ke kamu dalam 3 jam harus sudah dikirimkan ke ruangan saya. Saya tidak mau tahu apapun yang terjadi sudah harus dikirimkan. Tapi Bu, saya kan tidak terlalu paham. Nggak ada alasan. Saya tidak mau tahu. Pokoknya jam segitu harus diserahkan ke saya karena saya anggap kamu sudah bisa. Keenam adalah mereka melupakan pribadi yang dalam ujian, suka ujian, dan mengutamakan kecamannya pada karyawan-karyawan. Karena itu jangan sampai kalian lupa ya untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan untuk melakukan potong gaji terhadap kalian semua. Mengerti? Kinerja Ibu bagus ya Bu, sehingga income di perusahaan kita bisa meningkat. Karena saya sudah mengatur strateginya dengan sedemikian rupa. Karena saya sangat tidak ingin menerima risiko-risiko yang bakal merugikan perusahaan kita. Pemimpin yang suka mengambil jarak antara partisipasi dengan kelompok aktif. Kecuali dia punya keahlian yang sangat bisa ditunjukkan dalam kelompok tersebut. Kenapa dalam setiap pekerjaan Ibu sering mengerjakannya sendiri? Kenapa Ibu tidak pernah untuk mencoba bergabung dengan kami? Karena sebaiknya kerjaan itu penting Bu. Kerja sendiri daripada bergabung dengan kalian. Biasanya lebih berhak untuk melakukan pengecekan kembali dan lebih meneliti bagaimana hasil tugas kalian. Karena saya rasa kalau tidak dicek kembali, maka kesalahan yang mungkin terjadi akan lebih besar daripada ketika tidak. Tipe yang kedua adalah democratic leadership. Ciri-ciri pemimpin dengan tipe kepribadian ini adalah pemimpin yang lebih stylenya itu lebih menganggap orang lain dan lebih mengutamakan kepercayaan, integrity, kejujuran, equality,
Presiden Amerika yang termuda. Beliau dan rekan-rekannya berperang dunia mengalami luka yang cukup parah, tapi tetap sanggup untuk memotivasi dan mensupport karyawannya untuk tetap berhati-hati dan lebih memprioritaskan keselamatan dirinya. Dan contoh yang kedua itu adalah dari Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika yang ke-34. Beliau sendiri ini adalah memiliki 3 sifat, yaitu demokratis, karismatik, dan lebih moralis. Demokratisnya, dia tuh lebih memberikan wewenang pada bawahannya sehingga lebih bersifat kolaboratif ketika pemerintahannya berlangsung. Dan karismatik, pesona beliau dalam memimpin dan mampu menjadikan figur yang dapat mempesona bagi karyawannya sehingga membangkitkan etos kerja daripada karyawan-karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir, dia sifatnya itu moralis, dia yang hangat, sopan, humble, serta lebih berempati terhadap kesejahteraan karyawannya sendiri. Demokratis yang pertama adalah memiliki atau menerapkan semua kebijakan secara demokratis, artinya dia selalu mendiskusikan kebijakan-kebijakan itu dengan para yang terlibat di dalam kelompoknya sendiri, dan dia hanya bertugas untuk memberikan dorongan terhadap keputusan yang nantinya terambil. Kreatif marketing, saya harap kalian semua yang di sini dapat menjadi satu tim yang baik dan dapat menciptakan konten marketing yang sudah saya targetkan dan dapat selesai pada waktu yang telah saya tentukan juga. Grizzly sebagai ketua tim dapat mengkoordinasi kalian dengan baik, dan saya percaya tim ini adalah tim yang kompak, solid, dan kompeten. Dan kalian semua di sini kata bahwa untuk mengerjakan tugas ini good luck. Dan demokratis yang kedua adalah kegiatan yang selalu didiskusikan, memberikan petunjuk teknis dan arahannya itu secara rinci, serta memberikan alternatif pilihan kepada karyawan-karyawannya jika tidak mampu melaksanakan dengan metode A, mungkin ada metode B, C, dan lebih bertoleransi kepada karyawan-karyawannya. Dan untuk kalian semuanya, saya dan tim direksi telah menyusun buku panduan untuk kalian mengerjakan tugas konten marketing itu. Silahkan kalian lakukan step by step sesuai dengan prosedur yang telah saya arahkan di dalam panduan tersebut. Saya harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik karena saya percaya kalian adalah karyawan-karyawan yang berkualitas, sehingga tunjukkan kualitas kalian dengan hasil yang maksimal. Oke. Ketiga adalah para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang dia inginkan dan dia rasa nyaman, dan pembagian tugas sendiri itu ditentukan oleh kelompok, bukan dari pemimpin yang lebih mengkotak-kotakan tugas karyawannya. Sebelumnya saya merasa produktivitas kerja saya menurun jika dipasangkan dengan Grizzly sebagai partner saya. Bagaimana menurut Ibu? Oh begitu, oke, saya paham. Kalau misalkan kamu bisa bekerja sama dengan Grizzly, saya akan pindahkan dan saya serahkan kamu boleh memilih partner tim yang kamu rasa cocok dan dapat mendukung kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Saya beri kamu kebebasan. Oke, selanjutnya adalah poin keempat, lebih memperhatikan bawahan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, saya ingin bertanya kepada kamu, hal-hal apa yang kamu butuhkan ketika kamu terjun ke lapangan? Ataukah kamu membutuhkan payung, membutuhkan jas hujan, dan lain sebagainya? Itu juga demi menunjang kebaikan kamu ke depannya. Yang selanjutnya adalah menekankan bawahan dan juga tugas. Oke, Beer, karena kamu sekarang sudah menjadi bawahan saya atau saya sebagai pemimpin kamu, saya tegaskan kepada kamu untuk selalu bersikap profesional terhadap saya. Meskipun sekarang saya posisinya menjadi atasan kamu dan di luar sana saya menjadi teman dekat kamu. Kamu harus sportif ya. Kemudian yang selanjutnya tugas. Oke, kalau untuk tugas sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Kalau tugas kamu sebagai staf dari HRD Procurement. Untuk poin yang terakhir yaitu poin 6. Apakah kamu selama ini mengalami kesulitan? Oke, kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa cerita sama saya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman dari kamu yang mengalami kesulitan juga, mungkin saya bisa bantu langsung untuk menangani masalah tersebut. Jadi jangan pernah kamu untuk menyimpan masalah-masalah terkait departemen ini, terutama kepada saya selaku pemimpin kamu atau manajer. Kamu harus menceritakan semuanya biar saya bisa bantu untuk menyelesaikannya, karena itu adalah tugas dan wewenang atau kewajiban saya juga sebagai kepala departemen. Kepemimpinan yang delegatif atau laissez-faire. Laissez-faire ini dimana seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang sangat teramat percaya kepada bawahan ataupun karyawannya,
sehingga jarang memberikan delegasi tugas secara langsung maupun mengambil keputusan pun diserahkan penuh kepada karyawannya, karena dia menganggap di sini ada dua hal. Yang pertama, dia menganggap karyawannya benar-benar mampu dan benar-benar kompeten terhadap di bidangnya, dan yang kedua karena dia mungkin saja berada dalam situasi politik sehingga dia tidak bisa melakukan apapun karena dia takut dan adanya rasa takut tidak akan dipilih lagi oleh pendukungnya. Leader adalah Adam Smith. Adam Smith adalah filsuf ekonomi kebangsaan dari Skotlandia yang dijuluki sebagai bapak ekonomi versi barat. Dia sangat mengutamakan keserikatan buruh dan mengutamakan kebebasan buruh, sehingga dia juga pernah mengemukakan teori kenaikan upah yang akan selaras dengan kenaikan produksi, sehingga apabila buruh terus bekerja sehingga dia akan mendapatkan upah yang maksimal. Dan Adam Smith juga sangat-sangat mengakui kebebasan buruh, sehingga dia mengemukakan teori laissez-faire. Artinya adalah biarkan mereka lakukan. Pertama, adanya kebebasan penuh terhadap kelompok ataupun individu, sehingga adanya partisipasi yang minim dari pemimpin sendiri. Ini adalah manajer kalian dan saya memberikan wewenang penuh kepada kalian semua untuk berkreasi dan menciptakan kreativitas setinggi mungkin dan seluas mungkin terhadap proyek kali ini. Saya percayakan kepada kalian semua untuk berkembang. Berikut modul-modulnya telah saya berikan, tunjukkan yang sudah saya berikan, silakan Anda berkembang sesuai dengan keinginan dan kebebasan Anda sendiri. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Tapi sebenarnya kalau keputusan yang kayak gini kan sebenarnya udah kita yang bisa mengambil keputusan, karena kan selaku manajer ya dia yang mengambil keputusan itu. Sebenarnya harusnya gitu, itu riskan nggak sih kalau kita ambil keputusan sendiri? Tapi ya sudah, kita kepemimpinan leader kita adalah yang delegatif, sangat percaya penuh kepada kita sebagai bawahannya dia, meminimalisir kerja dia dan mengambil keputusan sendiri. Bahan-bahan maupun atribut yang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi pedoman bagi karyawan dalam bekerja, dan itu untuk meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul nantinya. Kan untuk membantu Anda dalam mengerjakan proyek marketing kali ini. Mohon Anda baca dulu semuanya dan Anda pelajari. Apabila masih ada yang kurang jelas silahkan Anda tanyakan. Tapi apabila ada semuanya di sini Anda masih bertanya, maka saya akan memberi Anda peringatan. Silahkan dibaca. Yang ketiga, tidak ada sama sekali partisipasi atau kontribusi pemimpin itu sendiri di dalam pembagian dan penyertaan tugas kepada karyawan-karyawannya. Gue kan pemimpin yang delegatif, jadi gue percayain aja semuanya ke mereka biar mereka yang ngerjain sendiri sesuai kemampuan mereka. Ini tuh masih banyak yang belum diselesain, itu laptop juga macet segala macam, tapi kayak nggak ada keterlibatan gitu loh manajernya buat atau supervisornya buat nengokin kita, buat nanyain kondisi kita itu gimana. Sangat percaya, saking percayanya ke kita, tapi kayak nggak ada perhatiannya gitu. Padahal kita butuh namanya motivasi, asupan ataupun pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang mungkin kita tidak bisa melakukan pengambilan kebijakan sendiri. Yang keempat, terkadang pemimpin tipe ini suka memberikan komentar maupun pertanyaan secara spontan terhadap kinerja karyawannya, akan tetapi ini bukan dengan tujuan untuk menilai maupun mengatur suatu kejadian yang sedang terjadi. Kamu kerjanya aman? Apa ada kendala? Saya lihat kamu pusing sekali menghadapi itu. Oh ya, kenapa tugas ini jadi begini? Sebenarnya ada apa sih? Bu, sebenarnya saya sendiri juga terkenal sih Bu, staf di bagian ini. Ini tuh kalau misalkan kita nyari sumber dari yang lain atau menciptakan ide lain itu gimana ya Bu? Menurut Ibu gimana? Apa Ibu ada saran dan masukan dari saya? Kayaknya gak apa sih. Kalau saya sendiri sih setuju saja dengan saran dari kamu tadi. Boleh kamu laksanakan, saya percayakan penuh kepada kamu karena saya yakin kamu bisa.
Poin yang G, pemimpin membebaskan stafnya untuk mengatur dirinya sendiri. Permisi sebelumnya Bu, saya mohon izin untuk agar saya bisa mengatur schedule saya sendiri karena di luar sana masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan selain dari perusahaan ini. Saya juga alhamdulillah mendapat callingan dari perusahaan lain untuk mengerjakan hal yang sama. Jadi apakah boleh Bu untuk saya dapat mengatur jadwal saya sendiri? Oh iya boleh banget, nggak apa-apa kok, terserah kamu aja kalau untuk mengatur schedule-nya, asalkan nanti kalau misalkan kamu sudah ditugaskan di perusahaan saya, kamu tetap menjalankan pekerjaan kamu dengan baik dan benar. Apakah dapat dimengerti? Baik, jika dapat dimengerti, terima kasih. Selamat bekerja di perusahaan kami. Semangat! Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan juga ketentuan umum. Oke Bir, kamu jangan lupa ketika kamu nanti sudah sampai di tempat atau sudah di lokasi, kamu harus menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan saja. Tidak perlu menyampaikan hal-hal yang kurang penting. Seperti contohnya sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya saat kita sedang mengadakan rapat, saya sudah menyampaikan semuanya. Mungkin hanya poin-poin itu saja yang perlu disampaikan, dan untuk poin-poin tambahannya mungkin kamu bisa fleksibel, tapi untuk poin-poin yang tidak penting tidak perlu disampaikan. Apakah dapat dimengerti, Bir? Oke, bagus. Poin yang terakhir, bawahan dapat mengambil keputusan secara relevan jika keputusan tersebut dianggap cocok. Aduh, bagaimana ini? Seharusnya jam interview sudah selesai 2 jam yang lalu, tapi karena banyak yang melamar pekerjaan, sampai sekarang pun belum selesai. Tapi karena manajer sedang tidak ada, mungkin saya bisa mengambil keputusan. Kasihan juga buat teman-teman staff yang lainnya buat ngerekrutnya. Jadi mungkin bisa diberhentikan dulu deh kayaknya, daripada mengganggu jam kerja teman-teman yang lain juga. Jadinya oke deh teman-teman, kalau gitu kita udahan aja. 5 menit lagi kita bisa selesai, untuk kita bisa menyelesaikan acara ini. Mungkin bisa dilanjut untuk minggu depan. Untuk keterangannya mungkin bisa saya sampaikan sendiri ke manajer nanti. Kalian bisa istirahat. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan interview atau belum melakukan interview, boleh menghubungi saya kembali. Untuk info selanjutnya akan saya panggil kembali untuk mengikuti interview berikutnya. Terima kasih teman-teman.